Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan para pecinta tim nasional Indonesia, para pecinta bola dimanapun Anda berada, dan juga para pecinta tim nasional Malaysia, tim nasional di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini saya dapat kembali membuat video. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kegaduhan ya. Sebenarnya nggak gaduh-gaduh amat, tapi ini ada takutnya ada misinformasi dan kita tidak terlalu fokus pada persaingan yang sehat, di mana nanti adanya saywar kemudian saling ejek dan lain sebagainya itu terjadi antara warganet atau netizen dari Indonesia dan juga Malaysia terkait pemberitaan ini. Oke, tapi sebelum itu, kawan-kawan yang baru datang ke channel ini, baru menonton, silahkan untuk like, share, kemudian subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang dan dapat menjangkau kawan-kawan yang lebih banyak. Oke, kawan-kawan semuanya, di beberapa hari yang lalu itu ada berita ya kawan-kawan. Ada berita. Di sini saya akan mengutip kepada berita laman berita yang besar, salah satunya di Okezone ya. Oke Bola di sini ada tajuk atau judul yang sangat bombastis. Kesombongan pelatih Malaysia sebut timnas Indonesia tak masuk kriteria lawan tim nasional Malaysia. Nah, kita akan baca terlebih dahulu beritanya. Beritanya ya kawan-kawan. Kita akan baca, kita akan lihat apa isinya. Jadi judulnya sudah bombastis sekali. Kesombongan pelatih Malaysia. Nah, pelatih Malaysia. Nah, kalau kita mengasosiasikan pelatih dengan Malaysia, pasti yang muncul pertama kali di kepala kita adalah Kim Pan-gon. Tapi ternyata bukan Kim Pan-gon di sini yang berbicara menurut bola.okezone.com. Dan kata yang pertama yang dicantumkan adalah kesombongan. Nah, kesombongan pelatih asal Malaysia Irfan Bachti Abu Salim. Nah, ternyata bukan Kim Pan-gon kawan-kawan, tapi Irfan Bachti Abu Salim ya. Jadi salah satu pelatih asal atau berkewarganegaraan Malaysia. Ia menyebut bahwa tim nasional Indonesia tak masuk kriteria lawan timnas Malaysia. Dalam hal ini ia meminta skuad Harimau Malaya tidak melawan tim dengan ranking FIFA lebih rendah dan harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi. Sekedar diketahui, timnas Malaysia resmi naik ke peringkat 134 dunia dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 21 September 2023. Betul ya. Tim besutan Kim Pan-gon itu naik 2 anak tangga setelah pada 20 Juli di posisi 136 dunia. Ah, betul. Langsung saja. Nah, ini adalah kata-katanya. Tim nasional Malaysia tidak bisa lagi melihat ke belakang. Kami tidak bisa lagi bermain melawan tim-tim seperti Bangladesh, Bhutan, Maladewa atau Maldives ya, dan Guam, tegas Irfan Bachti Abu Salim. Ingat, ada 4 negara di sini yang disebutkan: Bangladesh, Bhutan, Maldives, dan juga Guam. Tidak ada Indonesia di sini kawan-kawan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya disebutkan sebaliknya Irfan Abu Salim dengan sombong meminta agar Harimau Malaya harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih. Ini ucapan sombong ini kira-kira betul dengan sombong atau tidak, saya tidak tahu ya. Bagaimana intonasinya, nadanya. Bisa dibilang dia secara tidak langsung. Nah, berarti ini adalah apa ya? Menurut saya, secara tidak langsung ini sangkaan, prasangka menurut saya ya. Jadi yang disebutkan oleh Coach Irfan itu, Irfan Bachti Abu Salim adalah tadi Bangladesh, Guam, Maldives, kemudian satu lagi tadi ya, dan tidak ada Indonesia. Nah, di sini di highlight secara tidak langsung menganggap timnas Indonesia di ranking 147 dunia, bukan kriteria lawan tim nasional Malaysia. Nah, jadi ini menurut saya adalah prasangka dari sang penulis menurut saya ya. Kemudian ia juga menambahkan kami harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi untuk lebih meningkatkan performa tim saat bertemu lawan yang kuat. Saya rasa pelatih Kim Pan-gon telah menjalankan tugasnya dengan baik dan saya berharap momentum ini dapat dipertahankan.
Nah, ini dari okezone.com, tapi di salah satu berita yang lain itu disebutkan sama pelatih asal Malaysia Irfan Bakti Salim, ya. Nah, kemudian selanjutnya eh di Tribun News. Nah, di Tribun News ini salah satu berita yang berita yang besar di Indonesia, ya. Ranking FIFA beda 13 strip. Nah, judulnya, ya. Pelatih Malaysia anggap tim nasional Indonesia tak lagi masuk tiarawan. Masih pelatih Malaysia. Pelatih Malaysia berarti asosiasinya pelatih Malaysia. Jadi pelatih, entah itu pelatih asal Malaysia, kalau kita belum baca keseluruhan berita, atau misalnya pelatih tim nasional Malaysia. Tapi pasti sih kita nggak bakal, apalagi orang Indonesia nggak bakal mikir langsung ke Coach Irfan, karena kita nggak tahu siapa sih Coach Irfan itu. Yang kita tahu adalah Kim Pan-gon. Nah, peringkat FIFA beda 13 strip. Timnas Malaysia berhasil naik 2 peringkat, sama lah ya dari yang tadi. Oleh karena itu Malaysia diminta untuk tidak lagi menghadapi tim ecek-ecek. Ecek-ecek itu tim kecil yang memiliki perintah lebih rendah. Saran tersebut kembali di sini disebutkan Irfan Bakti Abu Salim. Jadi Coach Irfan, ya. Nah, kemudian selebihnya sama ya kawan-kawan. Nah, selebihnya sama. Nah, ini yang membuat agak ada misinformasi, kawan-kawan. Misinformasi terjadi saat di Facebook, contohnya di Facebook. Nah, di sini ada beberapa berita juga yang diupload di Facebook. Salah satunya ini, saya akan perlihatkan kepada kawan-kawan. Ini langsung ditulis Kim Pan-gon .2. Nah, ini lebih vulgar, kawan-kawan. Kim Pan-gon. Padahal ini yang berbicara menurut Tribun News. Ini kan beritanya dari Tribun News, di Facebook menyadur dari Tribun News. Tapi di sini Kim Pan-gon .2 tidak disebutkan bahwa di sini adalah Coach Irfan yang berbicara, tapi Coach Kim Pan-gon. Tim nasional tidak bisa lagi melihat ke belakang. Bangladesh. Nah, itu. Jadi ada, apalagi disertakan juga foto Kim Pan-gon, tidak menyertakan foto seorang Coach Irfan. Mungkin foto Kim Pan-gon lebih seksi atau lebih lebih dapat menjual daripada saat media-media itu, media terutama Facebook. Kalau di media seperti Tribun News, kemudian tadi yang media besar, media yang besar itu tidak mencantumkan foto coachnya, tapi tim nasional Malaysianya, ya, atau di okezone ada tim nasional Indonesia, ada Sandy Walsh di sini. Kemudian di sini di mods.suara.com itu ada para pemain Indonesia di Asian Games, ada Rumakik, ada juga Taufani dan juga ini. Nah, kemudian di Tribun News menggunakan foto tim nasional Malaysia di sini. Tidak ada pelatihnya, tidak ada Coach Kim Pan-gon, tapi di Facebook lebih vulgar. Dengan menyertakan foto Kim Pan-gon, padahal bukan Kim Pan-gon yang berbicara. Nah, ini kita harus selalu cross check fakta sebelum kita mengomentari sebuah postingan, ya kawan-kawan, atau mengomentari sebuah berita. Karena kadangkala berita bombastis kita hanya membaca judul atau tajuknya saja tanpa kita membaca keseluruhan teksnya, dan memang itu adalah clickbaitnya. Kalau di YouTube itu ada thumbnail, kalau di web, ya, berita online itu kan dari tajuk judulnya. Jadi menurut saya tidak usah dibesar-besarkan hal yang seperti ini bagi tim nasional Indonesia. Jika kita merasa bahwa atau punya prasangka ternyata Coach Irfan ini meremehkan Indonesia, ya jadikanlah sebagai sebuah motivasi, jangan jadikan sebagai sebuah hinaan, karena Coach Irfan sendiri tidak menyebutkan Indonesia secara spesifik. Itu kan hanya prasangka kita. Kemudian ada pemutarbalikan fakta di beberapa
media-media sosial, sehingga ya beritanya menjadi naik dan banyak para para warganet itu yang terkecoh dengan berita seperti ini. Nah, saya mengharap agar warganet itu lebih cerdas dan lebih pintar dalam memilah dan memilih berita. Mana kira-kira yang tidak benar, mana yang masih abu-abu. Dan ini perbedaan ini masih abu-abu kawan-kawan ya. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi kalau melihat media mainstream ternyata bukan Kim Pan-gon. Tapi kalau di Facebook beberapa akun itu menyebutkan bahwa Kim Pan-gon yang berbicara, apalagi kan Kim Pan-gon .2. Nah, ini menjadi sebuah selalu menjadi pemicu perdebatan dan pertengkaran warganet Indonesia dan juga Malaysia. Nah, bukannya saya membela Malaysia, bukan ya kawan-kawan. Bukan seperti itu, tapi kita haruslah lebih bijak dalam menggunakan internet dan juga lebih bijak dalam membaca berita, memilah dan memilih berita, kawan-kawan. Dan jika hal ini pun terjadi kepada Indonesia, tentulah kita juga sebagai warga negara Indonesia ya, tidak mau hanya, kan kita nanti akan ke Piala Asia, kita tidak mau hanya beruji coba dengan teman-teman di Asia Tenggara saja. Masa kita bertemu dengan Timor Leste kembali, masa kita bertemu dengan Malaysia kembali, masa kita bertemu dengan Thailand lagi, kemudian Vietnam lagi. Kita juga kan nggak mau kawan-kawan. Karena apa? Karena kita sering bertemu. Setiap 2 tahun sekali kita selalu bertemu. Apalagi kalau misalnya di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, kita bertemu. Itu kan jadwalnya semakin banyak lagi jadwal bertemu dengan para teman-teman kita dari Asia Tenggara. Makanya kita pun kan harus mencari lawan yang lebih variatif, karena ajang kita nanti itu lebih luas lagi, bukan hanya sektornya di Asia Tenggara. Kita nanti kadang akan bertemu dengan tim dari Asia Tengah, kita akan bertemu dengan Asia Barat, Timur Tengah. Lihat saja lawan kita kan Jepang, kemudian Irak, dan kemudian Vietnam. Kalau Vietnam sudah sering kita bertemu dengan Vietnam, kita tentu sudah tahu cara bermain dari Vietnam. Nah, Jepang ini, maka kalau mau kita melakukan uji coba tanding, maka kita melawan tim yang mendekati karakternya dengan Jepang dan juga kekuatannya seperti Jepang, dan tentunya di atas kita, supaya memberikan cobaan yang berarti. Contohnya lawan Korea lah, atau lawan Cina lah. Kemudian selanjutnya lawan Irak. Cari tim-tim yang memiliki postur yang sama, yang hampir mirip dengan Irak. Contohnya kita lawan Iran lah, ya tetangganya, atau melawan UAE, Bahrain, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang ditunjukkan oleh Malaysia, yang jika kita dalam posisi seperti itu, kita pun akan seperti itu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita lebih cerdas dalam dan bijak ya dalam membaca berita, supaya jangan kita langsung memberikan komentar sebelum kita cross check dan check and recheck the news atau berita yang kita dapatkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.